Subhanallah. Setelah itu ibunya meninggal, yang kemarin udah kita bahas ya. Ibunya meninggal. Kita sekarang ambil dari sisi Nabi Muhammad SAW. Anak kecil lahir gak punya ayah. Ketika dikembalikan sama ibu susunya, gak lama ibunya juga meninggal. Hatinya hancur enggak ini? Hancur. Loh, kalau Nabi punya kakak, punya adik, ada tombonya ya. Ada kakakku, ada adikku. Nabi Muhammad SAW itu anak tunggal dan ibunya juga anak tunggal. Ibu Nabi enggak punya saudara, Nabi juga enggak punya saudara. Itu hikmahnya kenapa waktu itu cuma dapat anak satu, terus Sayyidatuna Aminah meninggal dunia. Kenapa Nabi enggak punya saudara? Biar cinta ibunya enggak pecah, biar cinta ibunya fokus hanya pada satu anak. Bu, boleh nanya? Ibu kalau punya anak satu sama anak 5, cintanya beda atau sama? Saya yakin ibu mencintai kelima anak ibu, betul? Tapi kalau ibu punya satu anak, cintanya ibu yang punya satu anak sama cintanya ibu yang punya 5 anak, rasa cintanya ke anak besar mana? Satu, betul kan ya? Satu-satunya anakku. Ini satu-satunya anakku, enggak ada yang lain. Allah Ta'ala menjadikan Nabi Muhammad SAW mendapatkan cinta yang utuh dari ibunya, cinta yang utuh. Tapi Allah sekaligus mengajarkan, engkau tidak boleh mencintai selain aku. Engkau enggak boleh mencintai selain aku. Kendati ibumu sangat mencintaimu, tapi engkau hanya boleh mencintai aku. Maka semua orang yang memberikan cintanya pada Nabi Muhammad SAW dengan cinta yang luar biasa, kalau kita lihat dalam sejarah, beliau-beliau itu dipanggil oleh Allah Ta'ala. Semuanya. Mau dari ayah Nabi, ibu Nabi, istri tercinta Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, paman Nabi Abu Thalib, kakek Nabi Abdul Muthalib, semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi Muhammad SAW hatinya ini hanya boleh diberikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, Nabi dari lahir hatinya untuk Allah. Cuman kan kita butuh pelajaran, butuh suri teladan, butuh yang namanya uswatun hasanah. Sebagai manusia, Rasul bisa dicontoh. Di situ ada pesan buat kita. Kalau kamu pengen orang-orang di sekitarmu aman, jangan terlampau kamu cintai. Jadi kalau kita perhatikan, semua yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW itu diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajarannya apa? Biar Nabi hanya fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Muhammad SAW dipisahkan dari orang-orang yang beliau cintai dan mencintai beliau, betul? Oke. Kemudian apa lagi? Dimusuhin oleh orang-orang yang tadinya memuji-muji beliau. Satu Mekah itu dulu gak ada yang musuhi Nabi, semua cinta. Al-Amin, 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 Al-Amin. Itu orang baik, itu orang luar biasa. Oh itu Muhammad, oh itu luar biasa. Semua hormat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi berubah, hampir semua yang muji jadi mencaci dan memaki. Di situ ada pelajaran besar buat kita semua. Jangan pernah kita itu merasa senang dengan pujian manusia sebagai pujian manusia. Jangan pernah merasa tenang dipuja-puji oleh miliaran manusia. Karena kendali ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seketika yang mencaci bisa jadi memuji, yang memuji bisa jadi mencaci. Tapi kalau kamu cari pujiannya Allah Ta'ala, Allah kalau udah muji tidak akan pernah mencaci dan memaki. Maka Nabi Muhammad SAW dibuat oleh Allah Ta'ala, dipuji oleh banyak orang, kemudian dicaci oleh banyak orang. Tapi Allah mengatakan, aku yang akan terus memujimu. Wa rafa'na laka dzikrak. Aku yang muji kamu. Sehingga Nabi gak butuh pujian siapapun, karena udah dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwanya seperti itu. Bisa enggak kita hidup dengan jiwa seperti itu? Jadi kalau ada orang muji itu enggak lebih, nyantai aja, seneng. Alhamdulillah Allah muji saya lewat dia. Allah muji saya
lewat dia. Alhamdulillah. Dikembalikan ke Allah. Alhamdulillah. Ini sebetulnya Allah yang dipuji, bukan saya. Ini saya bisa begini, Allah yang menggerakkan saya. Allah yang ngasih saya. Allah yang memberi saya harta. Allah yang memberi saya kemampuan sedekah. Jadi yang baik Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Allah. Setiap orang yang muji dia jadi kendaraan untuk meningkatkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.